Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kita boleh merasakan kasih Tuhan yang menyertai kita di sepanjang malam ketika kita tidur. Hingga akhirnya pada hari ini kita boleh bangun dengan kondisi fisik yang baik, dan kita akan mengawali hari ini dengan bersama membuka hari, mendengar sapaan Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini, Selasa 9 Januari 2024, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersaksi tentang keselamatan dari Allah yang didasari dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua sampai yang ke-16. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dengan bersama meminta tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, menyertai, menyapa, dan memberi kekuatan bagi kami. Sungguh kami menyadari, kami hanyalah manusia yang lemah, yang senantiasa membutuhkan kemurahan Tuhan. Dan kami pun menyadari bahwa kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami dan memampukan kami menjalani hidup kami sampai saat ini. Pada saat ini, sebelum kami memulai hari kami ingin bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Sabda yang boleh menerangi jalan kehidupan kami. Maka biarlah pada saat ini, ketika kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir membukakan hati dan pikiran kami, sehingga anak-anak-Mu dimampukan untuk boleh menerima, mengerti, dan selanjutnya melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, yakni dari Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang kedua sampai yang ke-16. Namun, pada saat ini saya hanya akan membacakan pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16 yang demikian. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ruang sidang pengadilan ada peranan yang cukup penting untuk mengungkap sebuah fakta dari sebuah persoalan, yaitu seorang saksi. Seorang saksi ternyata memiliki peranan yang sangat penting karena ia menjadi orang yang melihat ataupun bahkan mengalami dengan jelas dan memiliki bukti dalam sebuah
perkara. Seorang saksi, pastilah ia mendengar, ia melihat dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Sehingga saksi bisa dikatakan menjadi titik kunci yang sangat mengetahui sebuah kasus ataupun perkara. Karena itulah, di dalam persidangan, kehadiran saksi menjadi sangat penting. Walau demikian, ternyata menjadi saksi bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Karena ternyata seorang saksi pun juga memiliki sebuah konsekuensi ketika ia akan menuturkan sesuatu yang benar dan harus bisa dibuktikan. Sahabat Petra yang terkasih, sebagai orang percaya, sejatinya kita pun juga memiliki tugas menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini melalui tutur kata dan tindakan kita yang sesuai dengan apa yang kita imani. Dan pada saat ini, di dalam perikop kita bersama-sama belajar dari kisah kesaksian seorang Paulus. Perikop kita sebenarnya berisi kisah tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus di jalan menuju Damaskus. Sahabat Petra, kita tahu betul siapa sih sosok Saulus. Ia dulunya adalah seorang yang sangat kejam, seorang penganiaya keras kepada para pengikut Kristus. Dan ternyata perjalanan menuju Damaskus membawa perubahan besar, di mana ia mengalami pertemuan ajaib dengan Yesus Kristus yang mengubah hidupnya secara drastis. Ketika ia menerima baptisan, ia melakukan sebuah pertobatan. Hingga akhirnya, ia mengalami sebuah pemulihan yang sangat luar biasa, di mana hubungannya dengan Kristus dipulihkan. Pemulihan inilah yang merubah kehidupan Paulus. Paulus menjadi sosok yang sangat berani dalam menjalankan panggilannya. Ia pergi bersaksi, ia pergi mewartakan Injil kemanapun, dan bahkan ia tidak mempedulikan resiko ataupun bahaya yang sebenarnya bisa saja mengancam nyawanya. Singkatnya, sahabat Petra yang terkasih, perikop kita pada hari ini menceritakan tentang bukti kemurahan dan kasih Allah yang tidak terbatas pada siapapun dan bahkan kepada sosok yang berdosa. Kasih Allah mampu mengubahkan kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih, sebagai orang yang mengenal dan hidup dalam Kristus, maka sejatinya kita ini juga dipanggil untuk menjadi seorang saksi. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, sejatinya ketika kita menerima baptisan, kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya orang-orang berdosa, menjadi memiliki tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Sahabat Petra yang terkasih, kita mengalami karya Kristus yang hadir dalam hidup kita. Kita mengalami kebaikan-kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ia pun mengubahkan hidup kita menjadi sosok-sosok yang berharga. Maka sama seperti apa yang Paulus alami dan apa yang Paulus lakukan,
sebenarnya kita pun memiliki tugas perutusan yang sama, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin tidak perlu seperti Paulus yang harus sampai mengancam nyawanya. Namun, ketika kita memilih untuk menjadi saksi-saksi Kristus, kita bisa mengungkapkannya melalui karya layan, melalui hidup yang berkarya, melalui hidup yang penuh dengan syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan, yang selanjutnya kita teruskan di dalam kehidupan kita. Tidak harus melalui hal-hal yang besar, tetapi marilah kesaksian yang kita lakukan diawali melalui hal-hal yang kecil. Karena sesuatu yang kecil ternyata bisa berdampak besar bagi kehidupan kita. Kiranya cinta kasih Tuhan boleh menerangi, boleh memampukan kita sebagai saksi-saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama melihat kesaksian hidup Paulus. Ia mengalami perubahan besar di dalam kehidupannya ketika Engkau hadir. Ia pun bahkan menjadikan seluruh kehidupannya sebagai sebuah kesaksian yang memancarkan kasih Tuhan kepada siapapun. Maka pada saat ini, kami sebagai anak-anak-Mu juga memiliki tugas perutusan yang sama untuk bersaksi. Ajarkan kami untuk tetap setia. Ajarkan kami untuk mampu melakukan hidup yang terus berkarya, hidup yang terus mau melayani. Dan semuanya itu kami tujukan karena kami merasakan kasih Tuhan. Kini kami berdoa, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau boleh menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan kami pun pada saat ini teringat bagi sahabat Petra yang dalam kondisi sakit. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang hadir melawat dan menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi segenap orang tua Adi Yuswo, kiranya Tuhan boleh melindungi kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan kedamaian. Kami pun pada saat ini juga berdoa bagi setiap keluarga. Tuhan pun juga boleh memberkati dengan kedamaian, cinta kasih, dan kesejahteraan. Pada saat ini tak lupa kami juga mendoakan bagi anak-anak kami, apapun tugas yang harus mereka lakukan, hadirlah Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, serta rasa tanggung jawab, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas dengan hati yang penuh sukacita dan boleh menjadi berkat. Kami pun memohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan kini kami siap menjalani hidup kami di dalam terang dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, kini tiba saatnya bagi kita untuk memulai hari ini dan akan mengakhiri embun pagi hari ini. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM, edisi Selasa 9 Januari 2024, dengan saya, Pendeta Nanda Natalia. Jika ada ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan kiranya sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya, saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan
mohon undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.